Karena itu kami menyadari bahwa surga adalah kefanaan, tetapi kekekalan adalah hidup kekal bersama-sama dengan Tuhan di surga. Karena itu kami merayakan hari Natal 25 Desember untuk memperingati kedatangan Tuhan Yesus datang ke dalam dunia. Allah menyatu dengan kami. Immanuel, Allah menyertai kami. Allah yang maha tinggi itu datang di tempat yang terendah, bahkan menempatkan diri sebagai seorang hamba, derajat yang paling rendah daripada seorang manusia. Tetapi Engkau mengenalkan derajat itu, bahkan datang di tempat yang paling hina untuk datang ke bumi ini. Karena itu Tuhan, kami bersyukur karena Engkau meneladani, mengajarkan kami satu teladan kerendahan hati dan kesederhanaan, untuk kami bisa saling membagi kepada saudara-saudara seiman maupun juga saudara-saudara tidak seiman yang hidup di sekitar kami. Kami berdoa Tuhan untuk firman Tuhan, untuk hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini. Urapi dan kuduskan hamba-Mu supaya firman Tuhan menjadi bagian terindah di dalam sisi hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan Bapak Ibu untuk kembali. Shalom, selamat hari Natal. Kita bersyukur tahun ini kita bisa kembali merayakan hari Natal. Semua oleh karena kasih karunia daripada Tuhan bagi kita, saudara-saudara. Saudara-saudara, tema Natal untuk persekutuan gereja Indonesia dan juga persekutuan KWI itu telah menetapkan satu tema secara seragam yang bisa dipikirkan, direnungkan oleh gereja-gereja yang ada di Indonesia. Itu berbicara tentang kasih, cinta kasih Kristus menggerakkan persaudaraan. Hampir sama dengan tema perayaan Natal kita. Hadiah Natal adalah keluarga Allah. Rupanya pemikir-pemikir Kristen, teolog-teolog Kristen, bapak-bapak pemimpin gereja berpikir pentingnya persaudaraan di tengah-tengah situasi Indonesia dan situasi global tentang pandemi ini. Kalau kita bersatu, maka kita akan menghasilkan hal-hal yang positif, yang besar. Kalau kita berdiri sendiri, tidak mempedulikan satu sama lain, maka apa yang kita kerjakan tidak akan maksimal. Karena itu saya menghargai tema ini, dan saya pikir pada perayaan Natal, pada kebaktian Natal ini, mari kita pikirkan tentang cinta kasih Kristus menggerakkan persaudaraan. Dasar firman Tuhan yang saya ambil dalam kesempatan ini, saudara-saudaraku, terdapat di dalam 1 Petrus atau surat Petrus yang pertama, ayat yang pertama, ayat yang ke-22. Surat Petrus yang pertama, pasal pertama, ayat 22. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hati. Cinta kasih Kristus menggerakkan persaudaraan. Saudara-saudaraku, kita tidak mungkin hidup sendiri. Kita hidup di dalam satu komunitas. Dan satu komunitas itu, kalau komunitas dia jelek, akan memberi pengaruh kepada kita untuk hidup jelek juga. Tetapi kalau satu komunitas di mana kita berada dalam satu komunitas atau satu perhimpunan itu baik, itu akan memberikan dampak kebaikan bagi kita, akan memberi pengaruh positif bagi kita. Artinya kalau gereja itu baik, gereja itu menekankan nilai-nilai kekristenan yang baik, nilai-nilai tentang firman Allah di dalam hidup berjamaah, maka itu akan membangkitkan satu gereja yang baik, gereja dinamis, dan juga gereja yang akan memberi pengaruh
kepada gereja-gereja di sekitar dan gereja-gereja yang ada di muka bumi ini. Karena itu saudara-saudara, hal yang terpenting adalah menikmati kasih Kristus itu dalam hidup kita. Kita bisa memiliki hidup persaudaraan yang baik. Kita bisa mengamalkan firman Allah di dalam hal mengasihi dengan sungguh-sungguh. Itu hanya didasarkan oleh satu hal, itu didasarkan kepada kasih Allah. Karena itu pentingnya kita mengalami kasih Allah itu dalam pribadi, dalam hidup kita. Bukan kita mengamalkan kasih itu, tetapi kita mengalami kasih Tuhan dan mempraktikkan kasih Tuhan di dalam hidup kita. Dan itu merupakan dasar bagi kita bisa hidup di dalam persaudaraan yang rukun dan bisa mengasihi di dalam kasih persaudaraan kita. Karena itu firman Allah berkata dalam Yohanes pasal 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia menganugerahkan anak yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Allah begitu mengasihi seluruh dunia. Allah tidak mengasihi orang-orang di gereja saja. Allah tidak mengasihi akan gereja-gereja yang ada di Indonesia saja, tetapi Allah mengasihi orang-orang yang ada di gereja-gereja di seluruh dunia. Bahkan Allah mengasihi orang-orang yang ada di luar gereja. Allah mengasihi tanpa ada diskriminasi. Allah mengasihi tidak ada perbedaan golongan A dan golongan B. Allah adalah Allah yang mengasihi inter golongan. Perbedaan-perbedaan itu pun yang ada dalam diri seorang manusia, itu pun juga mendapatkan kasih daripada Allah. Karena itu saudara-saudaraku, langkah yang terbaik untuk kita bisa memiliki hubungan persaudaraan yang baik, baik persaudaraan secara jasmania maupun ke persaudaraan secara rohani, kita harus berdiri di dalam dasar kasih Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka Ia anugerahkan Yesus Kristus Tuhan ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan saudara dan saya. Kita merayakan Natal, putra Natal itu yang ada di sorga, kebanggaan sorga, dilayani oleh penduduk-penduduk di sorga, berkenan meninggalkan kemuliaan di sorga untuk waktu yang sementara saja. Dia datang ke tempat yang paling hina. Dia datang kepada tempat di mana Dia sendiri menciptakan akan dunia dan menciptakan saudara dan saya yang ada di dalam dunia. Karena apa, saudaraku? Karena Dia begitu mengasihi saudara. Dia begitu mengasihi ciptaannya, tetapi ciptaannya meninggalkan Dia dengan sengaja, memberontak dengan Tuhan yang menciptakan, meninggalkan kasih sayang daripada Tuhan, membalikkan badan untuk tidak memandang kepada kemuliaan Tuhan. Karena itu hati Tuhan penuh dengan kasih. Walaupun kita berdosa, tetapi Dia mengasihi saudara. Dia mau angkat dosa-dosa dan kejahatan yang dibuat oleh manusia melanggar semua perintah Tuhan. Karena Dia memiliki kasih yang sempurna. Kasih itulah yang datang, yang membuat Dia datang ke dalam dunia. Dia datang menjenguk saudara, dan Dia mau angkat semua kejahatan dan dosa saudara dan pandangan yang berbalik kepadanya. Dan Dia datang kepada hati saudara, supaya hati saudara yang bengkok itu, yang silang arah itu, berbalik dan memandang kepada Yesus Kristus yang adalah kasih Allah yang sempurna itu. Karena itu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Allah yang kita baca ini di dalam 1 Petrus pasal yang pertama ayat 22, karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Saudara-saudara, kita harus melandasi kasih persaudaraan melalui kasih Tuhan yang telah saudara alami pada waktu saudara berkata pada Tuhan, hari ini aku berdosa, aku mau menempatkan Yesus Kristus, sang kasih yang agung itu, di dalam hidupku dan memimpin hatiku. Pada waktu saudara mengalami pertemuan dengan Tuhan, ada kasih Kristus yang mengalir dalam hidup saudara. Dia akan berduduk penuh di
di eksistensi hidup saudara, pusat eksistensi hidup saudara, yaitu hati saudara. Dia akan memenuhi hati saudara, dia akan memenuhi pikiran saudara, dia akan memenuhi kehendak saudara, dan kasih itulah yang melingkupi saudara. Karena itu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau saudara mengalami kasih Allah, dan kasih Allah itu akan menjadi dasar untuk kita saling mengasihi antar persaudaraan kita, baik saudara sesama iman di dalam gereja, maupun saudara secara jasmania, maupun saudara-saudara yang belum mengenal Tuhan Yesus. Kita akan menempatkan diri, membagikan kasih Allah kepada orang-orang tersebut. Saudara-saudaraku, kasih yang kita praktekkan itulah hidup yang berkenan kepada Tuhan. Saudara mengasihi, itu adalah tanda bahwa saudara hidupmu berkenan kepada Tuhan. Karena Tuhan menghendaki supaya kita saling mengasihi. Ada hukum yang terutama, yang pertama dan yang kedua. Ada satu rangkaian dikatakan situ, hendaklah kita mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap akal budi kita, dengan segenap hati kita. Dan hukum yang terutama, yang kedua, yang sama levelnya, yang hukum mengasihi Allah dengan sungguh-sungguh adalah kasihilah sesamamu seperti kita mengasihi diri sendiri. Dengan segenap hati kita, dengan segenap akal budi kita. Tuhan menempatkan satu hukum yang tertinggi di dalam firman Allah, yang mengajarkan kepada semua orang supaya mengasihi, karena Allah itu kasih, dan Dia mau kita mengidentikan diri sama seperti Allah yang adalah kasih. Kalau kita berasal daripada Allah yang kasih, kalau kita percaya kepada Allah yang kasih, maka esensi Allah yang kasih itu akan melekat dalam hidup kita melalui jalannya Putra Natal Yesus Kristus. Kita percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita memiliki kasih Allah yang sempurna. Karena itulah kasih Allah itu yang mendorong saudara saya untuk saling mengasihi tanpa diskriminasi, tanpa melihat suku bangsa, tanpa melihat golongan, tanpa melihat gender, laki perempuan, atau golongan usia. Karena kasih itu adalah universal. Tetapi kasih itu bukan satu teori, tetapi kasih satu pengalaman hidup, praktek hidup. Karena kita mengalami hidup bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu saudaraku, kalau kita hidup berkenan pada Tuhan, maka ada kasih Tuhan yang ada di dalam hidup kita. Maka kasih Kristus itulah yang menggerakkan tangan kita untuk memberi. Kasih Kristus itulah yang mengantar mata kita untuk memandang orang yang penuh dengan kasih, tanpa melihat apa yang dilakukan oleh orang tersebut. Karena kasih itu menguasai seluruh mata kita. Sehingga pada waktu kita memandang kepada siapapun, kasih itulah yang mengkontrol kita. Saudara-saudaraku, John Maxwell berkata demikian, kita bisa memberi tanpa mengasihi, tetapi kita tidak mungkin mengasihi tanpa memberi. Orang bisa memberi apa saja, uang yang banyak, tetapi tidak diiringi oleh kasih. Itu banyak orang melakukan hal-hal seperti itu. Mereka mengasihi mungkin karena tuntutan daripada sistem keagamaannya. Mereka memberi karena satu dorongan sistem. Tetapi saudara memberi bukan karena didasarkan oleh satu sistem atau satu keharusan atau satu tata krama, tetapi kita mengasihi karena kita mengalami kasih Allah. Kasih itu melimpah dalam diri kita, sehingga pada waktu kita memberi, pemberian kita itu selalu dibungkus oleh kasih. Kasihlah yang mendorong kita untuk memberi. Kalau ada tanpa kasih Kristus dalam hidup kita, kita tidak akan mengasihi Tuhan Allah dengan sungguh-sungguh. Kita tidak bisa mengasihi sesama kita dengan sungguh-sungguh. Kita tidak mungkin mengasihi musuh kita. Karena itu hal yang terpenting di hari Natal ini, saudara-saudaraku, adalah mengalami kasih Kristus. Karena begitu besar kasih Allah ke dunia ini, sehingga Ia menganugerahkan anaknya yang tunggal. Tuhan menunjukkan kasihnya di dalam memberikan anaknya yang tunggal itu. Tanpa anak yang tunggal itu diberikan kepada saudara, keselamatan tidak terjadi, pengampunan dosa tidak terjadi, penebusan tidak terjadi. Karena itu saudaraku, Allah begitu besar mengasihi kita, dan kasih itu diberi kepada saudara. Kasih itulah mengikat saudara. Kasih itulah yang menolong saudara untuk bisa bertindak untuk hidup sesuai dengan perkenan daripada Tuhan. Karena itu saudara-saudaraku,
John Maxwell berkata, kita bisa memberi itu karena kita mengasihi. Dasar memberi adalah kasih. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita meningkatkan kasih persaudaraan melalui hari ini, Natal 2021. Mari kita memandang seseorang yang penuh kasih Tuhan. Biarlah kasih Tuhan mengurapi kita pada pagi ini, sehingga kita melihat orang di sekitar kita, musuh di sekitar kita, atau orang-orang yang melakukan hal yang tidak berkenan, yang menyakiti saudara. Saudara memandang dengan kasih Kristus. Biarlah kasih Kristus memenuhi kita, karena Allah telah mendemonstrasikan kasih yang sangat luar biasa di kayu salib. Dia mati untuk menebus dosa saudara. Kasihnya yaitu sampai pada level menyerahkan totalitas hidupnya, mencurahkan seluruh darahnya. Itu satu bentuk kasih yang mendorong kita untuk belajar di dalam mengasihi. Kalau kita mengalami Yesus Kristus, maka kita mengalami Yesus Kristus dalam kehidupan pribadi kita, maka apa yang terjadi saudaraku? Kita akan didiami oleh Tuhan. Tuhan menguasai hidup kita. Kita akan mengalami penguasaan mutlak Tuhan dalam hidup kita, yaitu disebut dengan Kurios. Kurios adalah penguasa mutlak pada kita, dan kita sebut Tuhan. Bahasa asli Tuhan itu adalah Kurios. Dia satu-satunya penguasa di dalam hidup kita. Bukan lagi aku yang hidup dalam diriku, melainkan Kristus yang hidup di dalam diriku. Dialah Kurios, dialah penguasa, dialah pemilik hidup kita. Karena itu saudara-saudaraku, hari Natal ini saudara bukan milik saudara, tapi saudara adalah milik Kristus. Kristus telah membeli dengan darah yang mahal, telah terpaku di kayu salib. Karena itu dia datang sebagai bayi Natal. Dia mengalami banyak penderitaan, datang dalam kesederhanaan, tapi dia datang untuk mengangkat saudara dan saya yang miskin, yang hina, yang penuh dengan cacat dosa ini. Dia angkat dan mengangkat kita lebih tinggi lagi dan mengadopsi saudara menjadi anak-anak Allah. Hari Natal, kasih Kristus tercurah bagi saudara, dan kita adalah anak-anak Allah. Kita adalah anak-anak kerajaan Allah. Saudara-saudaraku, marilah kita saling mengasihi dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati kita, mulai hari Natal ini, hari besok dan seterusnya. Dan mari kita melihat curahan kasih Allah yang terus-menerus mengalir dalam hidup saudara. Tangan saudara akan penuh dengan kasih Kristus, mata saudara akan penuh dengan kasih Kristus, langkah hidup saudara akan penuh dengan kasih Kristus. Dan akhirnya kita hidup dalam satu kerajaan Allah secara rohani, yaitu satu kerajaan di mana Tuhan mengangkat orang-orang yang percaya kepadanya menjadi anak-anak kerajaan Allah. Dan kita hidup dalam kerajaan Allah itu, sehingga pada akhirnya Tuhan berharap supaya kerajaan itu semakin tersebar, kerajaannya semakin menjadi luas di muka bumi ini. Saya percaya kerajaan Allah itu bisa luas kalau saudara dan anak-anak Allah berbuat sesuatu untuk pekerjaan perluasan kerajaan Allah. Kalau setiap anak-anak Tuhan berbuat sesuatu walaupun kecil, itu memberikan dampak perubahan kerajaan Allah di muka bumi. Itu juga memberi dampak untuk memperkecil kerajaan Allah, kerajaan iblis di muka bumi ini. Jangan kita memperkuat kerajaan iblis dari anak-anak Tuhan, berbuat hal-hal yang jahat, membuat hal-hal yang tidak berkenan kepada Allah. Walaupun kita adalah orang-orang dalam gereja, tetapi iblis bisa memakai kita untuk memperluas kerajaan Allah. Mari kita merapat barisan, bergandeng tangan untuk berjalan di dalam kehendak Allah. Karena Allah membanjiri kita dengan kasih Kristus pada waktu kita bertemu dengan Tuhan Yesus. Dan kasih telah mengikat kita sehingga kita bisa saling mengasihi di dalam persaudaraan kita, baik persaudaraan secara rohani maupun persaudaraan secara jasmani. Dan kita adalah kerajaan Allah, umat kerajaan Allah yang dipilih Allah, dan kita adalah anak-anak kerajaan Allah yang diangkat oleh Allah. Dan Dia mau supaya anak-anak kerajaan Allah yang ada dalam gereja itu memberikan dampak hidup positif untuk memperluas akan kerajaan Allah. Karena itu saudara-saudaraku, marilah kita hidup untuk memperluas kerajaan Allah melalui gereja kita dengan satu cara, saling mengasihi dalam hidup persaudaraan. Apapun perbedaan kita, kita harus saling mengasihi. Biar Natal pada pagi ini mendorong saudara dan saya untuk meningkatkan saling mengasihi satu sama yang lain, dan lakukan itu dengan tulus ikhlas.
dan dengan segenap hati, karena kita telah mengalami kasih daripada Tuhan itu sendiri. Tuhan Yesus memberkati firman Tuhan ini, dan Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu, saudara-saudara pada hari Natal ini.